Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil mujtaba. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah perkenankan kita hadir mengikuti majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Muslimah Berbagi Kebaikan bersama saya insyaallah dalam tema Al-Quran, obat penenteram hati. Semoga pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya agar termasuk hamba-hamba yang Allah berikan cahaya ilmu maupun cahaya Al-Quran. Dan semoga teman-teman dimanapun berada dalam kondisi sehat, kemudian juga lapang hatinya, lapang jiwanya untuk terus merasakan kehausan dan kelaparan untuk ilmu Al-Quran ini insya Allah. Sebagai awalan, ini ya, insya Allah kita kembali mengingat surat Al-Fajr yang telah Allah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, di penutup surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Nah, ada yang mengatakan jika kita ingin semangat melakukan segala amal-amal kita, tanggung jawab kita, maka ingatlah goals yang kita dapatkan ataupun yang ingin kita capai. Nah, di sini kita berharap termasuk golongan-golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah panggil dalam golongan mereka yang tenang jiwanya dan Allah ajak kembali ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi kamu ridho dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Maka bergabunglah bersama hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Dan ini semua tidak bisa lepas ya dari usaha kita berusaha menjadi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku tidak menciptakan manusia ataupun jin selain untuk menyembah kepadaku. Nah, dan di sini teman-teman mungkin banyak yang mengalami rasa galau, sedih, kemudian gelisah, insecure, atau baper. Pokoknya semua hal-hal yang bikin hati kita merasa tidak tenang gitu ya. Apalagi mungkin di era PPKM sekarang ini, di era pandemi, banyak hal-hal yang dialami ya, kekurangan ekonomi, kemudian sakit yang diderita gitu. Apakah karena COVID-19 ataupun yang lain, hingga membuat jiwa kita ini gelisah dan akhirnya merasa putus asa ataupun sensitif terhadap hal-hal di sekitar. Dan kita jangan lupa bahwasanya dalam kondisi bagaimanapun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita sendirian ya. Tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi-kondisi yang kesusahan. Nah, di sini juga Allah telah menghadirkan kepada kita Al-Qur'an yang menjadi obat penenteram jiwa kita, obat penenteram hati kita. Nah, selanjutnya yang saya sampaikan, kita perlu mengetahui keterhubungan Al-Quran antara hati dan lisan membuat kita selamat dari kemunafikan. Betapa banyak pada zaman dahulu ya, pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum, ada mereka para penghafal Quran, namun Allah mencap mereka orang munafik. Kenapa? Penyebabnya mereka yaquluna amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Mereka yang mengatakan beriman dengan lisan mereka, namun hati mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa mungkin wallahu a'lam ini kita yang terus membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, namun hati kita selamat, namun hati kita masih dilanda gelisah yang luar biasa. Nah, ini penyebabnya tidak lain dan tidak bukan penyebabnya karena kita tidak menggabungkannya, tidak langsung mengkorelasikan dan tidak menghubungkan Al-Qur'an yang kita baca dengan hati kita. Jadi kita perlu berhati-hati apabila kita terus membaca Al-Qur'an namun ternyata hati kita tidak tersentuh sekalipun dan tidak lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ini beberapa indikator ketika seseorang sudah terhubung ya, ada reconnect gitu, sudah terhubung terikat antara hati dengan lisan dia. Yang pertama dia akan sering menangis. Dalam surat Maryam ayat 58 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Innalladzina utul kitaba idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a." Mereka orang-orang yang ketika dibacakan untuk mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat suci Al-Qur'an, maka bergetar hati mereka
dan juga bertambah kekhusyukan hati mereka gitu. Jadi orang-orang yang sering bersama Al-Qur'an hingga menyentuh relung hatinya, insya Allah mereka itu akan, menangis ya, menangis dan juga sensitif dan juga hatinya lebih peka terhadap sekitarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghadirkan Eee, ketentraman ya, keimanan dalam jiwanya. Nah, hingga hal inilah ya ketika dia meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, meyakini segala-segala hal yang itu berkaitan dengan jiwa dia, kehidupan ruhnya, maka insya Allah akan tentram hatinya dan dia akan semakin mencintai akhirat, semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan para orang-orang mukmin. Yang kedua, akan memunculkan ketenangan dan kedewasaan. Jadi jangan heran kalau misalnya para penghafal Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, mereka terlihat lebih dewasa. Bukan karena muka tua, namun saat Allah menghadirkan kedewasaan serta pemahaman agama pada dirinya tadi. Dan Masya Allah sekali kita bisa melihat orang-orang para penghafal Quran itu bicaranya santun, lembut, dan juga tidak menyakiti gitu ya. Kalaupun ada yang menyakiti, bisa jadi wallahu alam dia dalam proses perbaikan dirinya. Dan yang terakhir, insya Allah dia akan juga menjadi pribadi yang memiliki roh. Dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan kepada kamu wahai Muhammad yaitu ruh. Ruh itu ma kunta tadri mal kitab walal iman, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab, Al-Qur'an dan juga keimanan, walakin akan tetapi ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami menjadikannya sebagai cahaya yang akan menunjukimu atas jalan-jalan kami. Nah, Al-Qur'an dan keimanan tadi ketika dia bersatu dalam jiwa kita, maka insya Allah akan menjadi cahaya kehidupan ya. Jadi hati terang bukan gara-gara lampu Philips, melainkan sudah ada di dalamnya terdapat Al-Quran dan keimanan dalam jiwa kita. Nah, inilah yang kita harapkan teman-teman. Ketika dalam kondisi paling pelik sekalipun, kita tidak kehilangan harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kemudian keluarganya sakit gitu ya. Kemudian banyak masalah yang mendera dia, namun dia tidak kehilangan keyakinan serta husnuzan dia kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala hal yang dialami dan dia sedang lalui begitu teman-teman semuanya. Nah, disinilah kita perlu mengetahui dan mendalami bahwasanya Al-Quran itu punya banyak jenis interaksi yang akan menambah kecintaan kita dengan Al-Quran tersebut. Yang pertama, dan sebelum saya lanjut ya, tadi yang pertama, kita perlu mengetahui bahwasanya setiap interaksi bersama Al-Quran memiliki nilai yang tidak bisa digantikan oleh interaksi lainnya. Kenapa seperti itu? Karena masing-masing muamalah kita, interaksi kita dengan Al-Quran itu insya Allah memiliki peran yang istimewa kepada diri kita semua. Yang pertama adalah tilawah. Nah, kenapa tilawah? Karena memang sesungguhnya sudah seharusnya bagi seorang muslim menjadikan tilawah sebagai bacaan hariannya. Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, "Innal ladzina utul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih." Sesungguhnya orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, kemudian mereka membaca dengan sebenar-benar tilawahnya, maka insya Allah mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman semua, kita tilawah tidak hanya asal tilawah, melainkan memang juga sesuai dengan kaidah-kaidah tilawah, kaidah tahsin, kemudian ilmu-ilmu tajwidnya. Insya Allah seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tadabbur. Tadabbur ini insya Allah akan menambah keimanan. Apa itu tadabbur? Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah dalam diri mereka terdapat kunci-kunci? Dan ternyata hal yang menghidupkan hati kita tadi adalah mentadabburi Al-Quran saat kita berusaha mencari tahu apa hikmah, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini untuk kita. Hingga di sana terlihatlah perbedaan orang-orang yang tadabbur dengan tidak tadabbur. Karena orang-orang yang tadabbur tadi, dia akan menemukan harta karun bagi kebutuhan jiwanya, bagi kebutuhan ruhiyahnya. Dan yang ketiga, tafsir ya. Kita perlu mempelajari tafsir Al-Quran agar kita bisa mengenal Islam ini lebih dalam, mengenal ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu ininya ya,
ilmu-ilmu yang lain gitu kan. Karena dengan begitu insya Allah kita akan makin mencintai agama Islam ini. Selanjutnya yang keempat, yaitu menghafal Al-Quran atau bisa disebut dengan tahfiz. Tahfiz ini memindahkan Al-Quran ke dada kita dan memindahkannya ke dalam jiwa kita. Jadi kalau kata salah satu guru saya, beliau menyampaikan, selama ini kita memiliki beberapa terminal untuk hafalan Quran kita. Kita hanya fokus pada terminal pikiran kita. Saatnya sekarang kita memindahkan hafalan Quran kita dari terminal pikiran ke terminal hati kita, ke terminal jiwa kita. Jadi insya Allah orang-orang yang sering membaca Al-Quran, menghafalkannya, maka dia menjadi pembersih, menjadi hand sanitizer gitu istilahnya ya, atau penguat imun bagi diri dia insya Allah. Selanjutnya pasti di sini kita membutuhkan mengamalkan Al-Quran. Betapa banyak Al-Quran yang menjadi hujjah ala insan, menjadi hujjah gitu ya, hujjah yang merendahkan ya, menjatuhkan seseorang akibat seseorang itu ketika dia menghafal Quran namun dia tidak mengamalkannya, atau dia malah justru melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan terakhir, pastinya kita di sini berusaha menjadi sebaik-baik manusia dengan segala amal-amal kita. Dalam hadis, Nabi menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dengan begitu insya Allah ketika sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran secara sendirilah dia akan menjadi rafiq, menjadi sodik, menjadi teman dan juga pendamping kehidupan kita, hingga kita tidak merasakan lagi kesepian, kesendirian ataupun kegalauan akibat tidak ada yang menemani. Karena sesungguhnya Al-Quran ini insya Allah akan menemani kita di dunia maupun di akhirat nanti insya Allah. Kenapa kita perlu bersemangat untuk terus memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran? Karena kita mengetahui bahwasanya pada akhirat nanti muara kita hanya dua, yaitu surga ataupun neraka. Nah, dengan Al-Quran insya Allah itu merupakan langkah-langkah kita akan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengetahui itu akan mengantarkan kita kepada surga, mengapa kita bermalas-malasan dalam meraihnya dan juga memperbanyak interaksi dengannya? Gambaran dari hati kita ya. Nah, teman-teman yang berada gitu jauh dari Al-Quran, maka ibarat hatinya itu seperti palung laut terdalam. Palung laut terdalam itu orang-orang yang berada dalam kondisi paling gelap sekalipun, bahkan ikannya pun menjadi buta. Jadi jangan sampai ketika hati kita jauh dari Al-Quran, jiwa kita menjadi buta dan tidak lagi bisa melihat kebenaran. Namun apabila kita bersama Al-Quran, maka seperti nurullah ya, nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Jadi kita berharap dengan Al-Quran insya Allah kita bisa berada terus mendapatkan banyak cahaya dari Al-Quran insya Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita terus dekat dengan mencintai Al-Quran? Pertama memang dengan melatih memberikan waktu yang lebih banyak untuk Al-Quran. Jadi teman-teman berlatihlah 3 jam lebih bersama Al-Quran. Insya Allah dengan begitu kita hanya memberikan 1/8 waktu kita dari 24 jam untuk bersama Al-Quran. Karena jika sedikit interaksi kita dengan Al-Quran, maka semakin sedikit kecintaan kita dan kita semakin jauh dan tidak merasa ketergantungan dari Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa langkah ya. Pertama, kita mengetahui apa yang kita butuhkan. Kita perlu melihat apakah teman-teman kemampuan Al-Qur'annya bagaimana, apakah masih perlu menambah tahsinnya, hafalan Qur'annya gitu ya. Dan itu tidak bisa dilakukan sendirian ataupun otodidak. Justru membutuhkan halaqah Qur'an dan membutuhkan guru Al-Qur'an. Yang kedua, kita perlu mendakwahkannya tadi yang seperti saya katakan ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Lihatlah di sekitar kita apakah ada yang membutuhkan bantuan-bantuan untuk halaqah Qur'an, wakaf Al-Qur'an, pembangunan rumah Qur'an dan juga program-program Al-Qur'an. Jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang hanya mencari program Qur'an namun lupa mengadakannya gitu ya. Insya Allah dengan begitu akan menjadi jariah buat kita semua. Dan untuk bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, pastinya dibutuhkan adab kita terhadap Al-Quran bagaimana sehari-hari. Jangan sampai kita baca Al-Quran namun tangan kita megang gadget. Jangan sampai kita baca Al-Quran tapi masih melakukan hal-hal yang lain yang bikin kita gak fokus sama Al-Quran atau gak betah bersama Al-Quran. Yang kedua, syukurilah setiap capaian apapun yang kita lakukan bersama Al-Quran. Apakah teman-teman sudah menambah 1 halaman, udah baca 1 halaman, disyukuri. Karena sebagai bentuk kesyukuran kita adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dimudahkan melakukan ketaatan walaupun baru sedikit. Kemudian perlu bermujahadah. Karena dalam penutup soal Ankabut, walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya mereka-mereka yang bermujahadah di jalan-jalan kami, maka insya Allah akan kami berikan petunjuk. Dan di sini kita perlu bermujahadah bersama Al-Qur'an untuk mematahkan, meruntuhkan, menghancurkan batu-batu di hati kita akibat kita banyak bermaksiat, akibat kita banyak melakukan kemaksiatan, keburukan gitu ya. Jadi perlu bertaubat terlebih dahulu, kemudian paksa diri kita, minta diri kita agar bisa membaca Al-Qur'an. Karena dengan tanpa begitu, jika kita masih tidak bersemangat dan bermalas-malasan, bisa dijamin kita gagal menjadi hamba yang lebih taat karena kita sendiri masih kurang mujahadahnya. Jika untuk pekerjaan, jika untuk pendidikan kita bersemangat sekali mencapai segala hal, maka kita perlu bersemangat juga agar bisa bersama Al-Qur'an. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita mencintai Al-Qur'an. Nah, dalam surat ini ada ya, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan, kekufuran maupun kefasikan. Jadi untuk bisa menjadi hamba yang taat perlu dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus sampai hidayahnya kepada kita semua. Dan di sini kita perlu berdoa agar bisa menjadi ahlul Quran. Nah, terakhir dari saya, teruslah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir kita, al-istighfar, astagfirullahaladzim, atas segala kelalaian kita selama ini. Alfa kita mengingat segala kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan Al-Qur'an musim semi di hati kita. Dan doa kita, Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba gumumina wa humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an musim semi di hati kami. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai cahaya kehidupan kami, penghilang segala kegundahan kami, penghilang segala kegalauan kami, penghilang segala kesedihan kami. Ya Rabb, jadikanlah kami mencintai Al-Qur'an dan bisa mengamalkan segala isinya, dan jadikanlah ia sebagai syifa'un lana, sebagai obat bagi kami. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.